Jadi sesuai namanya ya, BISA itu adalah kepanjangan dari Blue Innovative Startup Acceleration Program. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi biru, bagaimana caranya masyarakat itu bisa mengadopsi teknologi. Karena kita melibatkan startup-startup yang mempunyai inovasi digital di sektor biru, maka itu kita ada kategori startup, community based organization dan juga mahasiswa. Jadi kita undang semua tuh untuk bisa berpartisipasi. Ya. Bagaimana sih tahapan atau mekanisme proses seleksinya dan bagaimana timeline programnya? Seleksinya pasti akan sangat ketat gitu ya, karena ada grant nantinya gitu yang menanti gitu ya. Jadi kita akan memilih startup, CBO dan mahasiswa yang punya kreativitas gitu ya, yes. Dan mempunyai inovasi yang bisa diimplementasikan di sektor biru. Halo Sobat Bahari, selamat datang di Podcast Segara. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah program yang dirancang untuk mendorong percepatan ekonomi biru yang berkelanjutan. Blue Innovative Startup Acceleration atau BISA. Dan tentunya kita tidak sendiri, bersama kita telah hadir narasumber dari British Embassy Jakarta, Vena Marliasari, selaku UK Indonesia Tech Hub Program Manager. Halo Vena. Halo Anggi, terima Selamat kasih. datang di Podcast Segara ya. Thank you for inviting me. Iya, dengan senang hati. Hari ini Vena akan berbagi cerita dan insight mendalam tentang program BISA, mulai dari tujuan, manfaat hingga peluang besar yang ada di dalamnya ya. Tapi ngomong-ngomong Vena, program BISA ini banyak yang penasaran loh. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu apa sih program BISA dan tujuannya untuk apa? Oke, jadi sesuai namanya ya, BISA itu adalah kepanjangan dari Blue Innovative Startup Acceleration Program, yang mana tujuannya adalah untuk mempercepat pengembangan ekonomi biru dengan mengakselerasi adopsi teknologi gitu. Dan kita ini tujuannya adalah mendukung pemerintah Indonesia seperti Presiden Pak Prabowo, Asta Cita ya. Nomor 2 tuh dimension ada ekonomi biru. Betul. Dan juga merupakan prioritas dari pemerintah Inggris juga. Maka dari itu kita bekerja sama dengan partner kami yaitu AIS Forum, Archipelagic Island State Forum, untuk mengembangkan program BISA ini gitu. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi biru dengan bagaimana caranya masyarakat itu bisa mengadopsi teknologi. Nah, kenapa kita sebutkan BISA, Blue Innovative Startup? Karena kita melibatkan startup yang mempunyai inovasi digital di sektor biru, supaya mereka bisa berakselerasi ya, mempercepat dan expand their market gitu ya, their innovation ke area-area yang masih underdeveloped tapi juga ada market potential. Wow. Gitu. Jadi para startup ini nanti akan diberikan kesempatan untuk bisa menguji atau menerapkan atau mempromote their innovation, their produk ke area-area yang punya market potential di sektor ekonomi biru. Kalau kita berbicara ekonomi biru itu sangat luas ya. Sekali, ada perikanan gitu, ada renewable energy, ada blue carbon dan lain sebagainya. Gitu kurang lebih. Tadi sempat di-mention ada AIS Forum juga ya. Berarti selain AIS adakah pihak lain yang terlibat di dalam program BISA ini? Mungkin juga boleh sedikit dijelaskan perannya apa saja, Vena? Ya, jadi di program ini kita sangat berterima kasih ya kepada AIS Forum atas kolaborasinya. Jadi AIS Forum ini bagi yang belum tahu adalah sebuah organisasi yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia, kalau nggak salah di tahun 2018 gitu. Betul. Yang merupakan platform kolaborasi internasional negara-negara kepulauan, termasuk di Indonesia untuk mengembangkan ekonomi biru, UMKM dan lainnya. Dan mereka sangat banyak program di sektor ekonomi biru. Maka dari itu kita join up gitu ya untuk bisa mengembangkan program bersama, project bersama untuk meningkatkan ekonomi biru dengan meleverage teknologi. Karena kalau saya memang fokusnya di teknologi, digital teknologi gitu. Jadi AIS Forum sebagai partner utama kita, kemudian kita juga ada implementing partner juga di sini yang akan menjalankan program ini. Kita ada Skillful, kemudian ada dari pemerintah juga kita mendapatkan
dukungan positif juga, termasuk dari KKP, Betul. dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Coordinating Ministry of Infrastructure juga, Kemenko Infra, kemudian Bappenas juga sangat mendukung program ini. Jadi banyak yang terlibat karena kalau berbicara mengenai ekonomi biru ini memang banyak hal-hal atau aspek yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Kalau bisa dikerjakan bersama-sama kan lebih banyak yang bisa kita elaborasikan gitu ya, manfaatnya akan lebih luas dibanding kita bekerja sendiri-sendiri gitu. Betul. Jadi kita saling menyatukan expertise masing-masing lah. Seperti itu. Dan memang zaman sekarang itu kunci kesuksesan itu ya kolaborasi. Betul. Udah gak zamannya nih saling bersaing ya. Iya. Merangkul semuanya harus jadi satu. Oke, Sobat Bahari, pengen tahu bagaimana lebih detail nih tentang program Bisa? Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Ragamkan perspektif Anda dengan berbagai program kami di KKP Channel. Selamat berjumpa kembali dalam Program KKP News. Jadi Kevin 77 tahun Boret. Halo Sahabat Bahari, apa kabarnya? Informatif, interaktif, edukatif. Sobat Bahari, kita masuk ke segmen kedua. Vena, ngomong-ngomong, apa yang melatar belakangi Kedutaan Besar Inggris dan AIS Forum untuk menginisiasi program Bisa ini? Oke, terima kasih Anggi. Jadi kita ini tidak ingin membuat sebuah program yang hanya program gitu ya, untuk kebutuhan publikasi gitu. Tapi kita ingin membuat program ini yang memang benar-benar bermanfaat gitu untuk masyarakat. Gitu. Jadi kita harus tahu nih masalahnya apa kan. Nah, tahun lalu kita punya project idea, namanya itu Indonesia Digital Ecosystem Assessment. Yang mana tujuannya untuk mengetahui apa sih tantangan terbesar yang dialami oleh masyarakat di sektor ekonomi biru. Lahirlah Bisa ini dari riset tersebut. Karena kita berawal tahu dari idea ini berarti ya. Jadi kita udah based on research nih gitu, bahwa masyarakat di ekonomi biru terutama di daerah-daerah yang masih underdeveloped gitu ya, potensinya sangat besar, tapi karena kurangnya informasi, kurangnya akses gitu ya dari mungkin dari pemerintah, dari startup gitu ya. Jadi mereka kurang adopsi teknologinya gitu. Jadi tidak bisa mendukung perekonomian mereka gitu. Jadinya kita sangat melihat ini perlu nih ada intervention yang mana fokusnya di sektor ekonomi biru tapi ada ke teknologi ya. Gitu. Jadi itu sih. Untuk menjawab permasalahan tersebut ya. Dan ini keren sih karena programnya berkelanjutan dari idea sekarang menjadi bisa. Next gitu. Bisa apa gitu kan. Yang perlu kita gali lebih dalam, dan kami melihat program Bisa ini sejalan dengan upaya akselerasi program ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan, Vena. Dan pastilah kami sangat mengapresiasi inisiatif tersebut ya. Terima kasih. Yes, dan bagaimana target yang diharapkan dari program ini agar dapat mendukung akselerasi program ekonomi biru KKP? Ya, jadi target utama dalam program ini adalah adanya inovasi digital yang bisa mendukung perekonomian biru gitu ya. Maka itu kita ada kategori startup dan juga community based organization dan juga mahasiswa. Jadi kita undang semua tuh untuk bisa berpartisipasi. Ada startup, CBO dan juga mahasiswa. Ya. Jadi nanti para startup yang tentunya punya inovasi digital ya, yang bisa diterapkan di daerah-daerah yang punya market potential di sektor ekonomi biru gitu. Entah itu di sektor perikanan, waste, renewable energy, blue carbon atau sektor tourism gitu ya dan lainnya. Itu mereka bisa diimplementasikan tuh di sana. Misalkan di daerah mana ya? Di daerah Labuan Bajo gitu atau daerah lainnya. Yang mana setelah program ini selesai, harapannya bisa direplikasi, diperluas ke daerah-daerah lainnya. Gitu. Jadi harapannya sih dari program ini, dari saya harapannya adalah adanya akselerasi dan adopsi teknologi digital yang makin meluas yang bisa mendukung masyarakat untuk meningkatkan perekonomian mereka. Gitu. Oke, tadi kita bilang kalau kita ngomongin sektor ekonomi biru kan luas cakupannya ya, Vena ya. Kalau dari program Bisa ini bidang atau topik yang difokuskan apa, Vena? Nah, untuk ekonomi biru ini kan memang sangat luas ya, Anggi ya. Jadi kita terbuka. Yang penting itu masih dalam kategori ekonomi biru. Jadi ada
aquaculture gitu ya, waste management, ecotourism, terus marine biodiversity, Yes. kemudian renewable juga ya tadi ya, waste dan lain sebagainya. Yang penting ada elemen digital innovationnya, karena harus ada inovasi itu kan yang bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomian mereka. Jadi lewat teknologi itu bisa jadi mereka bisa lebih efisien, lebih produktif gitu ya, sehingga keuntungan mereka makin tinggi gitu ya, cost mereka lebih rendah dengan adopsi teknologi gitu. Jadi sangat terbuka bagi para inovator gitu ya untuk bisa ikut program ini as long as mereka punya inovasi digital yang bisa direplikasi di daerah-daerah tadi yang punya potensi ekonomi biru. Oke. Tadi Vena sudah menyebutkan ada 3 yang bisa diajak, startup, CBO, kemudian mahasiswa. Kalau dari program BISA ini yang bisa program BISA ini yang boleh berpartisipasi, apakah dari ketiga tersebut atau ada kategori khusus atau ada cakupan lebih luas lagi, Vena? Ya, seperti namanya kan Blue Innovative Startup Acceleration, yang mana memang aktor utamanya adalah si startup ini gitu kan. Nah, namun karena tujuannya adalah untuk ekspansi ke daerah-daerah yang underdeveloped tapi juga punya potensi yang besar gitu ya. Startup ini sepertinya butuh support dari local enabler untuk membantu mereka bisa mengimplementasikan inovasi mereka, mempromot inovasi mereka ke masyarakat di daerah-daerah gitu. Maka kita melibatkan community based organization yang mana itu sangat, mereka pasti udah sangat tahu lah terkait local knowledge di masing-masing daerah. Betul. Nah, kemudian mahasiswa juga penting karena sebagai support untuk startup supaya mereka bisa membantu startup mempromosikan produk mereka. Jadi program ini sangat terbuka dan nantinya para startup, community based organization dan mahasiswa akan dibuat sebuah sinergi grup. Oh, gitu. Mereka akan bekerja sama, jadi nggak sendiri-sendiri. Berarti nggak startup melawan mahasiswa itu? Tidak, bukan tidak, justru mereka akan berkolaborasi. Makanya seperti tadi di awal, program ini tidak ingin sendiri-sendiri, tapi adalah sebuah kolaborasi, baik dari sisi kita sebagai program owner, namun juga dari sisi pesertanya. Jadi mereka harus berkolaborasi nih. Para startup mungkin bukan dari daerah Labuan Bajo, let's say ya, tapi dengan adanya CBO tadi, mereka bisa dapat informasi, dapat support untuk bisa mempromosikan inovasi mereka kepada masyarakat. Dan juga mahasiswa-mahasiswa ini kan sangat sangat penting gitu untuk bantu para startup dan para CBO ini. Jadi mahasiswa juga bisa belajar gimana sih startup gitu, gimana sih teknologi gitu. Iya, pastinya dari ketiga elemen ini ya mutualisme ya, saling simbiosis mutualisme. Tadi itu berarti kan semua disinergikan. Betul. CBO, mahasiswa dan juga startup. Apakah mereka mendaftarnya itu udah langsung satu grup gitu, atau mahasiswa daftar aja, startup daftar aja, nanti panitia nih yang seperti itu? Tidak. Jadi jadi ini jadi gimana? Jadi masing-masing. Justru itu tugas kami yang akan mengelompokkan mereka. Oh gitu. Jadi para startup yang punya inovasi teknologi dan sangat berpotensi gitu ya, dan mereka udah punya revenue, udah intinya mereka sudah proven gitu ya inovasinya di satu area. Silakan join program ini, nanti akan kita matchkan dengan CBO tadi dan para mahasiswa. Jadi masing-masing mahasiswa juga apply sendiri tanpa harus sudah kenal startupnya atau CBO-nya, itu tidak. Jadi masing-masing daftar, itu tugas kami yang nanti akan ada collaboration lab yang nanti akan saya jelaskan juga. Gitu. Sahabat Bahari, jangan kemana-mana. Di segmen selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang mekanisme dari pelaksanaan program BISA ini. KKP Channel hadir untuk Anda. Informatif, edukatif, interaktif. Sahabat Bahari, kita masuk ke segmen ketiga. Nah, Vena, bagaimana sih tahapan atau mekanisme proses seleksinya dan bagaimana timeline programnya? Oke, jadi kita ini open registration ya. Jadi terbuka bagi siapapun yang tertarik untuk berkontribusi untuk mengembangkan ekonomi biru. Nah, ini masih buka, jadi bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi bisa mengunjungi website bisainovasi.com. Di situ
ada jelas terkait mekanisme, timeline gitu ya. Jadi nanti akan kita seleksi masing-masing. Jadi berdasarkan misalkan kalau startup itu harus sudah punya revenue gitu ya, sudah proven teknologinya, sudah ada beroperasi di 1 atau 2 daerah gitu ya. Dan dia berkeinginan untuk ekspansi ke daerah lain. Gitu. Dan tadi harus ada di sektor biru ya, sektor ekonomi biru. Kemudian untuk community based organization, selama mereka punya punya fokus di ekonomi biru, itu silakan berpartisipasi, daftar. Semuanya itu online pendaftarannya. Dan untuk mahasiswa itu di minimal semester 3 mereka udah bisa berpartisipasi juga, karena itu penting ya buat mereka untuk belajar ya secara langsung nih. Betul. Gitu, real life project di sektor ekonomi biru. Yang penting ada gitu. proposalnya atau gimana? Ya, jadi nanti ada di masing-masing kategori tadi pendaftarannya terpisah dan itu beda-beda gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sih gitu. Itu tuh untuk kami untuk mengkurasi ya. Nah, nanti kita menargetkan ada 20 startup, 20 startup dan 20 CBO, dan 500 mahasiswa. Wow. Gitu targetnya untuk 500 mahasiswa. Ya, di seluruh Indonesia. Siap. Gitu. Jadi nanti setelah kita kurasi gitu ya, nanti yang terpilih kita akan announce dan juga mereka akan mengikuti serangkaian program nih yang sangat menarik yang sudah kita rancang gitu ya. Nanti kita akan ada matchmaking gitu ya dengan antar startup, CBO dan juga mahasiswa. Dan juga ada matchmaking dengan donor, dengan investors dan business partner gitu, yang mana bisa mendukung project mereka juga untuk diimplementasikan ke wilayah yang mereka targetkan. Gitu. Jadi banyak serangkaian aktivitas yang menarik sih. Kita sebutnya collaboration lab. Timelinenya panjang ya, itu sampai mungkin saya bisa share dari bulan Februari sampai Mei atau June itu fokus di collaboration lab. Gimana para startup, CBO dan juga mahasiswa itu menggodok project konsep mereka untuk diimplementasikan. Nanti akan dipilih lagi Mbak. Akan dipilih lagi kan 20 ya. Nanti akan dipilih top 5 untuk bisa mendapatkan tambahan dukungan gitu untuk bisa mengimplementasikan proyek mereka. Iya. Gitu. Dukungan. Tadi Vena juga sudah menyebutkan dukungan. Ini kalau boleh tahu benefitnya yang bisa didapatkan oleh para peserta dari program ini apa saja Vena? Baik yang masih 20 besar, 20, 500 maupun nanti yang sudah 5 besar nih gimana? Ya, yang jelas bagi yang sudah terpilih gitu ya 20 startup, 20 CBO dan 500 mahasiswa ini mereka akan mendapatkan benefit dalam bentuk network gitu ya dan knowledge, capacity building, karena kita akan mempersiapkan beberapa workshop, collaboration lab gitu ya. Kita akan menghadirkan speaker yang ahli di bidangnya gitu ya. Dan nanti top 5 itu kita akan ada, dalam memilih top 5 itu akan ada demo day. Wow. Gitu. Jadi para sinergi group masing-masing tadi yang sudah di matchmaking kan, mereka akan present project mereka di depan para juri, ada investor, ada government gitu ya. Nanti akan dipilih lah top 5-nya. Yang mana top 5 ini kan mendapatkan kesempatan untuk menerima grant opportunity gitu. Yang mana grant tersebut akan digunakan untuk mengimplementasikan project mereka. Oh, ada gitu. grant. Ada grant gitu. Oke. Di 5 besar ini atau nanti dari 5 besar dipilih satu yang bisa dapat grantnya? Di top 5 itu. Top 5-nya gitu. Bisa dapat ya. Luar biasa. Ini merupakan sebuah wadah yang sangat menarik untuk berkompetensi ya. Berkompetisi. Yeah. Oke. Dan bagaimana indikator kesuksesan dari proyek ini, tolak ukurnya seperti apa Vena? Ya, bagi saya indikator utama dari proyek ini adalah adanya adopsi digital yang meningkat di daerah-daerah yang masih underdeveloped gitu. Dengan adanya program tadi ya, dengan adanya kehadiran startup, kehadiran CBO untuk mengajarkan atau memberikan informasi terkait Bapak ada teknologi ini loh untuk membantu Bapak budidaya ikan gitu, atau untuk merecycle sampah-sampah di laut gitu. Itu mereka menggunakan sistem atau teknologi dari para startup tadi dan mereka benar-benar menggunakan itu sudah berhasil gitu. Indikatornya sudah. Gitu. Walaupun jumlahnya kecil,
that's okay. Kan ini masih pilot ya. Harapannya nanti dengan ada dukungan dari pemerintah itu bisa diaplikasikan di daerah yang lebih luas. Oke. Itu utamanya itu ada peningkatan adopsi digital. Yang kedua, para startup ini melihat oh ternyata ada potensi nih. Oke, saya akan fokus untuk menambah resources atau investment supaya bisa mereka expand ke daerah tersebut yang mungkin sebelumnya belum terfikirkan gitu. Jadi adanya tadi ya ekspansi dari startup, mereka ada melihat potensi revenue, potensi market yang besar gitu ya. Dengan adanya program ini mereka bisa melihat oke, setelah program ini kita fokus yuk di daerah ini gitu. Jadi itu indikator kedua yang sangat diharapkan gitu. Startup ini terus setelah program selesai mereka tetap memberikan memberikan informasi, promotion ke daerah tersebut tanpa program ini gitu. Jadi ada keberlanjutan Dari merekanya sendiri karena gitu mereka ya. sudah melihat ada potensi nih. Jadi saya akan put more resources, investment untuk develop market di sana. Kan sudah dites nih, sudah berhasil dan kayaknya potensial nih. Oke, kita akan taruh orang lah atau taruh alat atau apa gitu. Jadi itu harapan kita yang berikutnya. Oke, Gitu. menarik sekali Vena. Tadi disebutkan timeline. Saya mau nanya itu tadi timeline. Panjang sekali. Kalau boleh tahu tutup close ininya pendaftarannya tanggal berapa? Ya, untuk close registrationnya itu di tanggal 30 Januari. 31 Ya, Januari. jadi udah berapa hari lagi tuh ya. Jadi bagi kalian yang tertarik, ayo daftar karena sangat menarik nih programnya. Menarik gitu. banget ini. Dan ini disupport oleh banyak pihak nih, Iya. nggak cuman dari British Embassy, dari ICE4, tapi juga dari pemerintah. Harapannya nanti Betul. bisa berkontribusi dan pemerintah pun bisa memberikan dukungan yang lebih lagi Iya, gitu untuk betul. program-program yang lainnya. Gitu. Bisa dicek di mana Vena tadi? Bisainovasi.com. Bisainovasi.com. Sobat Bahari bisa cek langsung ya di website tersebut ya, www.bisa.inovasi.com. Mulai 2025 ini ada yang baru dari KKP Channel. Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News, yaitu KKP News Sepekan. Oke Sobat Bahari, masih di podcast Segara. Nih Vena terakhir nih. Apa pesan-pesan dari Vena nih kan dari panitianya langsung, dari pihak yang menyelenggarakan langsung nih untuk para peserta yang ingin berpartisipasi atau yang ingin mendaftar program Bisa ini? Ya, jadi program ini kan tadi kita sudah jelaskan ya, Banyak ya. banget benefit gitu, dan ini berkontribusi langsung kepada masyarakat dan juga mendukung program pemerintah. Betul. Gitu. Nah, seleksinya pasti akan sangat ketat gitu ya, karena ada grant nantinya gitu yang menanti gitu ya. Jadi kita akan memilih startup, CBO dan mahasiswa yang punya kreativitas gitu ya, yes. dan mempunyai inovasi yang bisa diimplementasikan di sektor biru. Nah, proyeknya nanti harus yang realistis ya gitu, yang memang berdasarkan problem yang ada di daerah-daerah gitu. Jadi tidak asal bikin proyek, tapi memang ada keberlanjutannya. Jadi harus sustainable, harus realistis, harus sustainable, dan juga harus sesuai dengan tujuan atau goals dari pemerintah, terutama di Indonesia ya, asa cita Presiden Prabowo gitu ya, untuk mendukung ekonomi biru gitu. Jadi itu tips dari saya, selama inovasi teman-teman itu ada unsur teknologinya, kemudian ada unsur keberlanjutannya dan sangat relevan gitu ya dengan ekonomi biru, itu sangat bisa sekali. Jadi ini kesempatan yang bagus sekali. Kapan lagi kan mahasiswa bisa berpartisipasi atau terlibat di proyek yang langsung berhubungan dengan startup, dengan CBO gitu. Kapan lagi untuk menambah wawasan mereka, pengalaman mereka gitu. Siapa tahu mereka tertarik untuk membuat startup juga. Betul. Gitu. Kesempatan yang sangat luar biasa dan sayang untuk dilewatkan ya Vena ya. Yes. Tadi kalau mau lihat infonya ada di www.bisainovatif.com. Kalau untuk mengikuti informasinya secara pengen ngelihat terus gitu, informasinya di mana ngeceknya Vena? Bisa di Instagram kami gitu ya, di UK in Indonesia, di UK Indonesia Tech Hub, dan juga di Instagramnya ICE Forum UNDP juga bisa gitu. Oke.
Vena, terima kasih banyak atas sharingnya hari Terima ini. kasih, thank you for having me. Semoga programnya bisa berjalan lancar sampai Amin. nanti akhir ketemu yang bisa mendapatkan grandnya siapa. Ya. Programnya juga semoga berkelanjutan dan kita tunggu kolaborasi kita ke depannya Siap, ya. terima kasih Anggi. Terima kasih. Oke, dan sahabat Bahari, jangan lupa untuk terus mengikuti informasi di sektor kelautan dan perikanan melalui KKP Channel dan Instagram KKP Go ID. Saya Anggita Bena pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di podcast Segara selanjutnya.